Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Alas, saya Fadel Arya Pradana. Saya Muhammad Hanif Mualif. Saya Alas Sukma Rusmana. Saya Yunus Wahyudi. Saya Irana Piantoro. Ingin menjelaskan tentang sensor arah angin menggunakan sensor IMU. Jadi untuk alatnya terdiri dari polyfoam untuk menangkap angin, kemudian batang kayu untuk menyambungkannya. Lalu ada sensor NPU 6050 yang akan digunakan pada alat ini. Sensor itu disambung menggunakan kabel jumper yang disimpan di dalam batang besi. Digunakan untuk menyambung dengan Arduino Uno. Kemudian kita melakukan kalibrasi dengan alat. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat kalibrasi dengan alat yang telah terstandarisasi, yaitu busur yang menghasilkan sudut asli 0 sampai 90 derajat. Kemudian kami melakukan pengukuran dengan alat. Pengukuran pertama menunjukkan simpangan dari sudut asli yang terlalu jauh. Kemudian kami melakukan tuning dengan mengubah nilai yaw dalam program sehingga nilai dari pengukuran mendekati sudut aslinya. Pada pengukuran kelima kami mendapatkan hasil yang terlalu rendah sehingga kita naikkan nilai lagi, kemudian sampai dalam pengukuran ke-6 di mana hasil dari pengukuran hampir mendekati sudut asli. Ya, kemudian setelah kita lakukan pengukuran, kita lakukan karakterisasi sensor. Jadi karakterisasi sensor yang kami lakukan adalah mengambil data dengan titik acuan 0 derajat, yang kemudian dilakukan simpangan 10 derajat, selanjutnya kembali lagi ke 0, terus kemudian diambil lagi dengan simpangan 20 derajat, kemudian diambil 0, kembali ke 0, kemudian simpangan lagi 30 derajat, kembali ke 0, dan seterusnya hingga sudut 90 derajat. Dari hasil karakterisasi yang kami lakukan diperoleh grafik sebagai berikut. Setelah mendapatkan karakterisasi sensor untuk perubahan setiap 10, 20, 30, selanjutnya kami juga melakukan karakterisasi untuk setiap simpangan N derajat. Jadi simpangan yang kami lakukan ada 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Masing-masing karakter yang telah diketahui terlihat bahwa hasil menunjukkan setiap grafik tidak memiliki simpangan error yang terlalu jauh, dan masing-masing N simpangan, bisa kita katakan N simpangan, memiliki nilai presisi yang bagus dan tidak memiliki simpangan error yang terlalu jauh. Ya, di sini saya akan menjelaskan program yang digunakan untuk mengakses arah mata angin dengan menggunakan IMU. Pada awal program kita menginisialisasi variabel-variabel terkait yang digunakan untuk mengakses program seperti NPU, Giro, Yaw, dan juga relative time. Nah, pada inisialisasi awal kita menggunakan serial komunikasi dengan baud rate 19200 dan juga inisialisasi wire untuk ITC-nya.
Pada inisialisasi ini kita menggunakan komunikasi MPU 6050 pada register 0x68, kemudian kita buat pada register 6B, dan kemudian kita membuat reset place 0 ke 6B register. Kemudian pada void loop atau ketika looping kita mengakses previous time, yaitu waktu yang digunakan pada milis. Jadi kita menggunakan waktu pada setiap kali program tersebut looping. Kemudian waktu pada saat setiap kali program itu looping kita membaginya dengan 1000. Kemudian untuk mengambil data giro pertama kita mengakses register pada 0x43 dan transmisi di set ke false. Kemudian pada masing-masing giro tumbuh aktif X, Z, dan Z kita melakukan shift left 8 pada where read dan juga pembacaan where read, kemudian dibagi pada 131. Jadi ini merupakan program untuk 250 derajat respon range. Kita membagi 131 berdasarkan datasheet yang ada. Kemudian karena kita hanya menggunakan giro Z, yaitu perubahan sudut dengan aksis sumbu Z, kita menambahkan nilai giro ini 0,79. Nah, pada nilai giro ini kita kalikan dengan elapsed time. Jadi pada dasarnya nilai giro ini semacam kecepatan radian, kecepatan sudut. Kemudian apabila kita mengalihkan elapsed time atau setiap looping, yang dimana setiap looping itu adalah count, maka kita akan mendapatkan sudut. Kemudian untuk mendapatkan sudut yaw-nya, sudut yaw didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan nilai dari giro sebelumnya yang sudah dikali dari elapsed time. Karena kita akan membatasi setiap daerah dari masing-masing arah mata angin, yaitu dimana kita hanya bekerja dari 0 sampai 360 derajat, maka kita membuat program ini yaw apabila yaw-nya lebih dari 360, maka kita melakukan mode lagi sehingga range dari sudut tersebut tetap berada pada 360. Namun apabila kita sudut yaw itu bernilai negatif, maka kita mengulangi 360 dengan nilai yaw sehingga dapat range dari sudut ini adalah 0 sampai 360 derajat saja. Kemudian kita melakukan sebuah kondisi di mana kondisi awal ini yaitu I ketika tidak sama dengan 0, kita mengurangkan sel di mana sel ini adalah yaw dikurangi yaw, di mana yaw ini adalah nilai sebelumnya dari yaw. Kemudian masuk ke dalam kondisi di dalamnya. Jadi kondisi ini digunakan ketika errornya itu berkisar di antara 0 sampai 0,07. Jadi tidak terdapat signifikan error, sehingga kita dapat menganggap nilai yaw itu sama dengan dari nilai yaw sebelumnya. Karena di dalam sensor ini terdapat peningkatan nilai setiap kali looping. Kemudian kita juga mendapatkan error ketika tiba-tiba terdapat pergeseran arah yang secara cepat, sehingga terdapat akumulasi error lagi, di mana setiap looping itu akan mendapatkan tambahan nilai atau counting setiap kali looping. Nah, error ini kita dapat mengurangi dengan menggunakan nilai absolut dari giro yang sudah dikali elapsed time, di mana giro kali elapsed time ini memiliki error di antara 3 sampai 5. Nah, errornya ini juga berkisar di antara 0,37, sehingga penambahannya 0,37, maka kita dapat mengurangi errornya dengan menguranginya 0,37. Kemudian di luar dari kondisi tadi, maka kita mendapatkan kondisi setiap kali looping dengan tanpa adanya perubahan yang tiba-tiba ataupun perubahan pada
pergeseran sudut yang sedikit, kita mengurangi dengan 0,08 karena memang masih terdapat sedikit noise atau error pada pembacaan sudut. Nah, nilai yaw ini kita ambil dari nilai yaw sebelumnya untuk dijadikan referensi pada nilai yaw ini. Jadi pada awal pembacaan program nilai key ini tidak dieksekusi, jadi dia tidak masuk dalam kondisi if. Kemudian pada pembacaan kedua dan selanjutnya baru kita masuk kondisi if. Kemudian untuk menampilkan rentangnya kita melakukan print yaitu nilai kirimnya dan juga yaw, dan kita membatasi pada setiap arah itu adalah sebesar 45 derajat dari titik kalau utara, jadi 22,5 derajat ke kanan ke arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Begitu juga seterusnya barat laut hingga timur laut, dengan masing-masing dari rentang sudut pada arah mata angin tersebut adalah 45 derajat. Ya, kita menambahkan sebuah state di mana state ini nanti dikirim pada aplikasi desktop sehingga kita dapat melakukan monitoring di ground, sehingga dapat berfungsi sebagai monitoring di bumi seperti itu. Kesimpulannya, alat ini sudah dapat digunakan untuk mencari arah mata angin. Namun dari sisi sudutnya harus dilakukan kalibrasi lagi untuk mendapatkan nilai sudut yang presisi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.